Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wassalatu wassalamu wabarakatuh. ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, biidnillah wa biiradatillah bisa kembali bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itbah kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Di kesempatan siang hari ini kita melanjutkan materi yang 2 pekan lalu ya kita sudah bahas, yakni tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pengasuhan sang kakek dan sang paman. Ketika Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh sang ibundanya yang bernama Aminah, beliau akhirnya pulang dari Abuwa hanya 2 orang saja, yakni Ummu Aiman dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau lihat di sejarah ini, Ummu Aiman tentunya lebih tua daripada Nabi, karena Ummu Aiman punya peranan sebagai apa ya, kalau bahasa kita tuh kayak babysitter ya, pengasuhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Ummu Aiman. Ketika meninggal dunia sang ibunda yakni Aminah binti Wahab, kemudian Ummu Aiman sebagai orang yang paling dewasa di antara 2 orang, ini di antara beliau dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka 2 orang ini pulang kembali ke kota Mekah. Akhirnya sesampainya di kota Mekah, bapak sebenarnya sudah tidak ada yang bernama Abdullah, Aminah pun demikian, maka hak asuh dialihkan kepada sang kakek, yakni Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Beliau putra dari Hashim dengan Salma, seorang wanita dari kota Madinah. Lahirlah anak bernama Syaibah, dan nanti orang-orang Mekah lebih mengenal Syaibah ini dengan nama Abdul Muthalib. Hamba sahayanya Muthalib, karena Muthalib ini tanpa pakai Abdul ya, hanya Muthalib saja, itu adiknya Hashim. Jadi Hashim punya adik namanya Muthalib, dan orang-orang Mekah menganggap bahwa Syaibah ini itu hamba sahayanya Muthalib, sehingga orang-orang Mekah lebih mengenal Syaibah dengan nama Abdul Muthalib, hamba sahayanya Muthalib. Itu diantara kesalahpahaman orang-orang Mekah terhadap Syaibah atau terhadap Abdul Muthalib, tapi kesalahpahaman ini sudah kadung, akhirnya malah nama Abdul Muthalib yang lebih populer ketimbang nama Syaibah. Setelah diasuh oleh sang kakek, ada beberapa peristiwa yang kemudian ini menggambarkan betapa sayangnya seorang kakek bernama Abdul Muthalib dan betapa 2 tahun ini menjadi pendidikan penting bagi seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama berkaitan dengan peran atau posisi Nabi Muhammad di masa yang akan datang. Jadi Abdul Muthalib ini punya kursi atau sejenis kursi lah begitu. Yang kursi ini hanya khusus dipakai oleh beliau dan tidak diizinkan siapapun selain Abdul Muthalib menggunakan kursi ini. Hatta anak-anaknya sekalipun, kayak Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, hatta Abu Thalib sekalipun, putra yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib, itu tidak memiliki izin atau tidak memiliki kewenangan untuk bisa duduk di kursinya Abdul Muthalib. Dan ini menjadi kayak kursi yang sakral begitu. Sehingga hanya orang-orang tertentu, khususnya hanya Abdul Muthalib yang bisa menduduki kursi tersebut. Singkat cerita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih usia 8 tahunan, masih sangat belia. Beliau berlari-lari kecil lah, sama kayak cucu-cucunya Abdul Muthalib yang lain. Sampai akhirnya ketika Abdul Muthalib beranjak pergi dari kursinya, kursi tersebut kosong, maka Nabiullah Muhammad yang waktu itu masih usianya 8 tahunan, itu duduk tepat di atas kursi yang biasa dipakai oleh Abdul Muthalib. Dan itu sontak anak-anaknya Abdul Muthalib bereaksi gitu, semuanya bereaksi. Abu Thalibnya, Hamzahnya, Abbasnya, sampai ke Abu Lahabnya semuanya bereaksi. yakni mengambil dengan cepat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kursinya Abdul Muthalib. Jadi mau diambil dengan paksa. Tapi Allah takdirkan ini, masya Allah. Sebelum itu terjadi, Abdul Muthalib datang dan melihat
cucunya sedang duduk di atas kursi beliau, dan anak-anaknya sedang berusaha untuk mengambil paksa Nabi Muhammad SAW dari tempat duduknya Abdul Muttalib, maka kata Abdul Muttalib, biarkan cucuku, biarkan anakku. Dalam riwayat yang lain yang diungkapkan kalimatnya adalah anak. Biarkan anakku. Karena anak ini akan menjadi orang besar suatu saat nanti. Jadi Kenapa tuh, Kak? ini apa namanya? Firasat atau visi yang dibaca oleh seorang Abdul Muttalib bahwa seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya peluang untuk jadi orang besar. Bahkan dalam bacaan atau bayangan atau gambarannya seorang Abdul Muttalib, memang Muhammad akan jadi orang besar. Banyak kalimatnya, biarkan anakku karena dia akan menjadi orang besar suatu saat nanti. Itu di antara momen penting Nabi Muhammad dengan Abdul Muttalib. Momen yang kedua, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdul Muttalib melaksanakan ibadah haji. Lebih tepatnya melaksanakan tawaf. Lebih tepatnya melaksanakan tawaf. Saat itu, tawaf yang dilakukan oleh masyarakat Arab, saat mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka tidak pernah meninggalkan berhala-berhala mereka. Jadi setiap kali mereka tawaf, mereka bawa berhala. Bisa Lata, bisa Uzza, bisa Manah, bisa Hubal. Itu kebiasaan umumnya. Saya tidak katakan seluruhnya, tapi umumnya orang Mekah kalau tawaf itu mereka bawa berhala. Umumnya. Artinya ada yang tidak umum seperti mereka, tentu ada, tetapi jumlahnya tentu tidak terlalu banyak atau tidak mayoritas. Tapi umumnya orang-orang Mekah kalau tawaf itu bawa berhala. Lain hanya dengan Abdul Muttalib dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu sekali lagi masih kecil. Abdul Muttalib dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf di sekeliling Ka'bah tanpa bawa berhala satupun, tidak membawa berhala satupun. Bahkan dalam kata-kata seorang Abdul Muttalib kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin lebih tepatnya bukan kayak ngajak ngobrol ya, tapi kayak cerita sajalah, mungkin didengar atau tidak didengar oleh Nabi Muhammad, yang penting Abdul Muttalib sudah bercerita. Kata Abdul Muttalib, wahai Muhammad, umat kita ini terjebak dengan kesesatan. Mereka bawa berhala seolah-olah itu adalah Tuhan-Tuhan mereka. Dan ungkapan ini disampaikan secara ya begitu saja natural, tanpa ada niatan untuk dialog dengan seorang Muhammad, karena saat itu Nabi Muhammad tidak bisa memberikan jawaban yang diharapkan oleh Abdul Muttalib, saja sebatas mendengarkan saja. Tetapi kalimat-kalimat Abdul Muttalib ketika menyampaikan pesan-pesan tadi kepada Nabiullah Muhammad SAW itu ditangkap oleh para ulama sejarah. Sampai akhirnya itu menjadi poin penting bahwa ada kemungkinan bahwa Abdul Muttalib ini bukan seorang musyrik, sebagaimana yang dituduhkan oleh banyak ulama, sebagaimana yang dituduhkan oleh banyak para ahli sejarah. Jadi ini ada kesimpulan bahwa Abdul Muttalib bukanlah orang yang menyembah berhala atau yang musyrik lah, katakan demikian. Teman-teman yang Allah muliakan, itu Abdul Muttalib dengan Nabi Allah Muhammad. Dua momen yang memang menjadi momen cukup penting bagi Nabi Muhammad. Pertama, posisi Nabi Muhammad suatu saat nanti akan jadi orang besar. Yang kedua, menegaskan bahwa yang diajarkan oleh Abdul Muttalib bukan kesyirikan kepada Muhammad. Maka nanti silakan dicek dalam literatur sejarah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah berhala. Padahal peluang untuk mengajari Nabi Muhammad menyembah berhala sangat besar peluangnya. Toh masyarakat Arab saat itu atau penduduk Mekah saat itu notabene secara umum menyembah berhala. Tetapi kenyataannya Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Selain atas bimbingan dari Allah Azza wa Jalla tentunya, yang kedua atas dasar bimbingan-bimbingan orang-orang terdekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sang kakek Abdul Muttalib. Di antaranya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah Abdul Muttalib berusia cukup sepuh, Nabi Muhammad sudah 2 tahun bersama dengan Abdul Muttalib. Singkat cerita, Abdul Muttalib harus pulang ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum beliau meninggal dunia, beliau titipkan hak asuhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib. Di antara sekian putra-putranya Abdul Muttalib memilih Abu Thalib sebagai pengasuh, sebagai walinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau hitung-hitungan harta, di antara anak-anaknya Abdul Muttalib, Abu Thalib masuk kategori orang yang paling miskin atau paling sedikit hartanya dibanding anak-anak Abdul Muttalib yang lain. Tetapi yang dilihat oleh seorang Abdul Muttalib bukan masalah hartanya, tapi kemampuan tarbiyah, kemampuan mendidiknya. Karena pendidikan tidak serta-merta kemudian diasumsikan dengan banyaknya harta. Atau orang yang hartanya banyak tidak otomatis pakar, faham dalam pendidikan terhadap anak-anaknya. Makanya Abdul Muttalib lebih memilih Abu Thalib
Kenapa? Karena pertimbangan beliau mampu ngurus Muhammad, mampu ngurus anak-anaknya, sekalipun hartanya tidak berlimpah ruah seperti halnya misalkan kalau dibandingkan dengan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib atau yang kita kenal dengan nama Abu Lahab, lebih kaya Abu Lahab dari sisi harta, tetapi bicara pendidikan lebih hebat Abu Thalib dalam masalah pendidikan. Maka ini yang menjadi entry point, yang menjadi pertimbangan seorang Abdul Muthalib, kenapa hak asuh Muhammad tidak kepada Abu Lahab yang hartanya banyak, tetapi malah diberikan kepada Abu Thalib yang secara harta justru kecil atau sedikit, bahkan tidak punya harta, tetapi punya kemampuan pendidikan, tarbiyah yang sangat baik terhadap anak-anaknya, terutama nanti ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ternyata terbukti. Bapak Ibu Allah muliakan, setelah Abdul Muthalib meninggal dunia, hak asuh diberikan kepada Abu Thalib, maka dimulailah episode di mana seorang Muhammad berinteraksi, seorang Muhammad bermuamalah dengan Abu Thalib dan anak-anaknya. Abu Thalib dan anak-anak. Saat itu Ja'far belum ada. Saat itu Ali bin Abi Thalib juga belum ada. Jadi Nabi Muhammad masih tinggal dengan Abu Thalib, itu yang ada cuma Thalib, diantaranya Thalib itu kan nama anaknya Abu Thalib. Nama asli dari Abu Thalib adalah Abdi Manaf bin Abdul Muthalib. Jadi nama aslinya Abdi Manaf. Beliau punya anak pertama namanya Thalib, maka orang lebih mengenal dengan nama Abu Thalib. Ini mirip-mirip kayak, bukan mirip-mirip ya, memang kita nyontoh ke sana. Kayak mungkin kita, misalkan saya punya anak yang pertama, nama anak saya misalkan Fatimah, maka nanti saya dipanggil dengan nama Abu Fatimah. Jadi pemenisbatan bapak kepada nama anaknya. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, dimulailah episode interaksi seorang Muhammad dengan Abu Thalib, sang pamannya beliau. Di usia 9 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bisnis entrepreneur. Di antara bisnis yang kemudian dilakukan oleh seorang Muhammad ada dua. Di antaranya yang pertama, Nabi Muhammad SAW diajari tentang kemampuan bukan bisnis ya lebih tepatnya, cari uang lah. Nabi Muhammad di usia 9 tahun diajarkan bagaimana mencari uang. Belum kalimat bisnis dulu ya. Tapi Nabi Muhammad di usia 9 tahun diajarkan mencari uang. Di antara cara untuk mencari uangnya yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Abu Thalib untuk mengembalakan kambing. Ima kambingnya Abu Thalib atau kambingnya kambingnya tetangga-tetangganya Nabi Muhammad SAW. Itu diberikan kewenangan oleh Abu Thalib kepada Muhammad SAW untuk bisa memaksimalkan kemampuan untuk mengembalakan kambing. Dan ternyata, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita lihat sejarah para nabi, itu hampir seluruh nabi, bukan hampir, saya rasa seluruh nabi, itu punya tugas sementara sebelum menjadi seorang nabi adalah pengembala kambing. Seluruh nabi, dari mulai Nabi Yakub, Nabi Musa, kemudian Nabi, hampir ya, saya rasa tidak seluruh ini, hampir seluruh nabi itu mengembalakan kambing. Nabi Isa alaihissalam, mereka adalah para pengembala kambing. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pun mengembalakan kambing sampai akhirnya menjadi wasilah beliau dibuang oleh saudara-saudaranya. Itu kan berawal dari ngembalain kambing. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, jadi seluruh nabi, hampir seluruh nabi itu punya tugas mengembalakan kambing sebelum masa-masa kenabian mereka. Oleh para ulama kemudian dianalisa, kenapa kok kemudian para nabi atau para calon nabi harus mengembalakan kambing. Ini di antara analisa yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pengembala kambing itu harus memiliki kesabaran yang ekstra. Jadi kesabaran yang dimiliki oleh pengembala kambing memang harus extraordinary sabarnya. Dan memahami gembala tentunya bukan kambingnya di kandang kemudian dikasih pakan ya, atau dikasih rumput. Kambing yang kemudian difahami dengan kalimat digembalakan, itu kambingnya dilepas keluar dari kandang, kemudian dibawa ke sebuah ladang. Di ladang itu kambing ini makan, ditungguin sama pengembalanya. Kalau ada kambing yang keluar dari barisan, itu harus dikembalikan oleh pengembalanya. Jangan sampai kambing makan rumput di luar ladang yang menjadi gembalaan si pengembala. Itu semuanya diatur oleh seorang pengembala, supaya kambingnya tetap teratur dan bisa ditertibkan. Dan ini memang membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra. Karena kan kambing ya namanya juga kambing, tentunya hewan, tidak bisa diatur dan tidak mudah diatur. Maka si pengembala ini memang harus memiliki kesabaran ekstra.
Tentu berbeda misalkan kalau dibandingkan dengan penggembala bebek ya. Kalau di Jawa, di Sunda itu kan ada gembala bebek. Itu kalau gembala bebek itu lebih mudah sebetulnya untuk digembalakan. Kenapa? Karena kalau bebek itu tergantung bebek yang ada di depan. Kalau bebek yang di depan itu belok kiri, kiri semua tuh nanti. Kalau bebek yang di depan belok kanan semuanya. Kalau bebeknya nyemplung ke sawah semuanya. Jadi relatif jauh lebih mudah diatur kalau gembala bebek. Dan saya rasa di daerah-daerah cukup banyak ya. Kalau mungkin di Jakarta saya rasa sudah tidak ada lah yang punya apa, atau menggembalakan unta. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara sahabat ini yang mengembalakan unta adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini cerita Umar, ketika Umar menyampaikan kepada para sahabat, saya punya karakter keras, saya punya karakter galak, gitu. Saya punya karakter berani, kasar, keras, galak. Itu di antara penyebabnya adalah gara-gara saya suka ngembalain onta. Kenapa kok kemudian gembala onta itu melahirkan output, melahirkan karakter yang keras, galak, kasar gitu. Karena memang ngurus onta atau mengembalakan onta, kita memang harus kasar dan harus keras. Beda dengan kambing. Kalau kambing itu dikerasin dikit, stres kambingnya. Dan itu bisa membuat kambingnya ini tidak bisa beranak atau tidak mengeluarkan susu, sehingga gampang-gampang susah gembala kambing. Antara kita harus tegas, tetapi kemudian tidak boleh berlebihan, karena kalau marah-marah pada kambing, kambingnya jadi stres. Dibiarkan juga jangan, karena nanti kambing bisa melakukan apa saja yang dia mau. Main ke sana, makan ini, makan itu sangat berbahaya bagi para pengembala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu diantara kenapa harus gembala kambing. Kenapa bukan gembala bebek, gitu, dan kenapa tidak gembala onta. Karena memang gembala kambing bisa melahirkan mentalitas atau karakter yang sangat baik terhadap proses kenabian Muhammad SAW nantinya. Yakni kemampuan tingkat kesabaran yang sangat ekstra. Karena pada akhirnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa yang namanya mengurus umat manusia itu memang membutuhkan kesabaran ekstra. Kan umat manusia tidak langsung sekali disuruh langsung kemudian baik semuanya, kan tidak. Ada proses kemudian yang harus dilakukan oleh seorang Muhammad. Dari mulai ditolaknya, dari mulai dicaci maki, dicibirnya, dari mulai diusirnya, dilemparinya, sampai diperanginya, sampai mau dibunuhnya seorang Nabi Muhammad. Tapi tetapkan seorang Muhammad tidak boleh kemudian main kasar, main sikat, main bunuh terhadap umat manusia. Hatta orang munafik sudah jelas kemunafikannya, sudah jelas permusuhan kepada Nabi. Nabi SAW pun ditawari oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, tolong perintahkan saya untuk bunuh orang itu. Itu Umar kan yang menawarkan diri. Tapi Nabi SAW tidak mau kemudian membunuh si orang munafik ini. Nama yang kita kenalkan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu sudah ditawarkan oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, tolong perintahkan saya, biar saya bunuh yang namanya Abdullah bin Ubay. Tetapi Nabi Allah Muhammad kan tidak mau. Itu sebagai bukti bahwa kesabaran ekstra untuk ngurusin umat manusia ini memang diperlukan untuk seorang nabi. Jadi seorang nabi tidak boleh sumbu pendek, seorang nabi tidak boleh pemarah, seorang nabi tidak boleh gampang membunuh, seorang nabi tidak boleh gampang mendoakan kebinasaan, seorang nabi tidak boleh gampang mendoakan laknat bagi umatnya. Makanya ketika Nabi saat itu pernah mendoakan laknat bagi suatu kaum, Allah langsung menegur Nabi Muhammad SAW. Waktu itu doa laknatnya dibaca dalam doa kunut. Sampai turun teguran bahwa kunut yang dilakukan jangan ada kalimat laknat bagi suatu kaum. Karena bisa jadi kaum yang sekarang itu kemudian membunuh atau dolim atau kafir misalkan atau musyrik, suatu saat mereka akan menjadi seorang mukmin, bisa menjadi seorang muslim yang baik dan militan. Itu pelajaran yang kemudian Nabi SAW dapatkan, bahwa menjadi nabi butuh kesabaran ekstra. Dari mana modalnya? Pengembala kambing. Dan saya rasa ini memang di Indonesia terutama, kenapa pendidikan di kita tidak terlalu maksimal dari sisi output atau hasil, karena memang manhaj yang dilakukan atau manhaj yang digunakan tidak sesuai. Gitu. Kita terlalu mengedepankan logika, terlalu mengedepankan hitung-hitungan, terlalu mengedepankan intelektualitas, tapi kemudian mohon maaf misalkan, walaupun tidak seluruhnya, agak menafikan hal-hal yang sifatnya kaitan dengan value, dengan nilai. Padahal jujur, sabar, itu value yang sangat penting dalam sebuah proses pendidikan. Orang kalau terlalu fokus dengan logikanya, fokus dengan intelektualitasnya, fokus dengan hafalannya, lupa dengan value-nya,
Yang ada ya generasi umat yang pintar tetapi tidak baik. Pintar tetapi jauh dari nilai-nilai yang benar, dan itu problem bagi sebuah bangsa, bagi sebuah negara. Dan saya rasa di Indonesia ruang-ruang kehilangan value yang baik itu cukup besar di Indonesia. Jadi lebih banyak memberikan penghargaan terhadap mereka yang daya intelektualitasnya tinggi atau kepintarannya yang di atas rata-rata, tapi kurang memberikan apresiasi terhadap mereka yang punya nilai-nilai value yang baik yang bisa mereka terapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini saya rasa memang jadi problem. Beda dengan zaman Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditekankan adalah value-nya. Maka dimunculkanlah apa perangkat agar value ini bisa didapatkan, mengembala. Maka mengembala kambing di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perangkat yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menciptakan generasi atau menciptakan orang yang sabar, orang yang punya kemampuan leadership, orang yang punya tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Karena seorang Muhammad bawa 100 ekor kambing, itu 100 ekor kambing harus pulang kembali ke tuannya. Tidak boleh ada yang hilang. Itu kan mempelajari seorang Muhammad harus belajar rasa tanggung jawab. Seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengembala sama saja seperti seorang pemimpin mengembalakan rakyat, walaupun dalam konteks Nabi Muhammad mengembalakan kambingnya. Jadi Nabi Muhammad belajar leadership, Nabi Muhammad belajar sabar, Nabi Muhammad belajar tanggung jawab, Nabi Muhammad belajar leadership dari kumpulan kambing-kambing yang beliau gembalakan. Dan ini merupakan value dan nilai yang sangat luar biasa yang bisa menjadi modalitas seorang Muhammad kelak nanti akan menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah Azza wa Jalla. Jadi modalnya sudah ada, perangkatnya sudah ada. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang pertama yang kemudian diajarkan oleh seorang Abu Thalib, dan itu berlangsung beberapa tahun sehingga Nabi Muhammad dari penghasilan mengembalakan kambingnya dikumpulkan, uang itu nanti diserahkan kepada pamannya, tapi uang ini tentu milik Muhammad, bukan milik paman. Saya tegaskan, uang ini milik Muhammad, bukan milik Abu Thalib atau bukan milik pamannya. Kenapa? Karena wali tidak boleh mengambil harta milik anak yatim kecuali seperlunya saja. Harta anak yatimnya tetap menjadi miliknya harta anak yatim. Allah a'lam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kedua yang diajarkan oleh seorang Abu Thalib, dan ini menjadi sekali lagi modalitas cukup penting di dalam proses kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan berdagang ke Syam. Usia 12 tahun, bahkan dalam riwayat dari usia 9 tahun sudah dimulai aktivitas dagang, tetapi waktu usia 9 tahun Muhammad cuma ngikut doang, tidak langsung menangani customer gitu lah. Tidak langsung menangani pembeli, tapi sebatas ngikut. Dan saya rasa dua riwayat ini sangat bisa diakomodir. Kenapa? Seorang pedagang memang dia harus banyak melihat, seorang calon pedagang, dia memang harus banyak melihat bagaimana transaksi, bagaimana bisnis, bagaimana closing sebuah transaksi jual beli, itu harus banyak lihat. Sampai tahu mana kualitas barang yang bagus, mana kualitas barang yang jelek, mana orang yang bisa diajak kerjasama, mana orang yang punya niat tidak baik, itu memang harus dipelajari secara langsung. Tidak bisa dengan cara buku, dengan cara teoritis, dengan cara tertulis. Memang harus turun tangan langsung dan melihat, oh ya ini orang, oh ini barang bagus, oh ini barang tidak bagus, oh ini harga sekian, oh ini caranya menawarkan, oh ini caranya closing, oh ini caranya kemudian bertahan dengan harga yang kita miliki. Dan itu semuanya dipelajari oleh seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di kota Mekah, beliau disibukkan dengan mengembala kambing. Ketika musim panas datang, maka Nabi Muhammad diajak pergi ke Syam oleh sang paman. Nah, ini ada cerita memang menarik, ini kaitannya dengan Nabi Muhammad di usia 9 tahun datang ke kota Syam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke kota Syam bersama rombongan saudagar dari Mekah, termasuk Abu Thalib di dalamnya, mereka membawa unta-unta lengkap dengan perlengkapan dagangnya. Ketika mereka melewati sebuah gereja di Syam, itu mereka bukan tiba-tiba lah begitu, karena tidak biasanya, sering lewat gereja ini, tapi tidak biasanya, saya perlu ulang ini, saudagar dari Mekah ini, termasuk Abu Thalib di dalamnya, dan Nabi Muhammad SAW di usia 9 tahun itu diajak, dan lewat yang lain di usia 12 tahun, itu dibawa ke kota Syam. Tidak biasanya ada seorang pendeta mendatangi mereka. Padahal kata Abu Thalib ini dalam riwayatnya, kita ini sering lewat daerah sini, tetapi sering lewat gereja juga, tetapi baru kali ini kami ditanya-tanya sama pendeta. Biasanya ada pendeta tapi cuek gitu.
Nah, ketika datang pendeta itu kepada rombongan lah saudagar dagang ini dari Mekah, itu rombongan Abu Thalib lah begitu. Ada dialog, ada diskusi. Kata si pendeta, anak yang duduk sebelah sana itu siapa? Dijawab oleh rombongan, oh itu anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu yang mana? Yang itu. Begini sajalah nih, karena saya bahagia kedatangan kalian. Kalau boleh, kalian semua saya undang makan. Pendeta ini menawarkan jasa ya, atau menawarkan kebaikan, kalian saya undang makan semuanya. Dengan syarat tidak boleh ada yang tidak makan. Semuanya harus makan. Kata si pendeta ini kepada rombongan yang datang dari kota Mekah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya namanya juga tawaran jamuan makan ya, dan adabnya orang-orang Mekah zaman dahulu kalau dijamu kalau diundang itu pasti mereka datang. Sesulit apapun mereka pasti datang. Dan ini nanti diakomodir oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis Nabi banyak sekali diriwayatkan kalau kita diundang makan oleh saudara kita, memang wajib datang. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika engkau diundang maka wajib datang. Hukumnya wajib kalau diundang. Bapak Ibu Allah muliakan, singkat cerita Abu Thalib dan kawan-kawannya akhirnya menikmati hidangan berangkat menuju sebuah tempat untuk menikmati hidangan makanan. Namun sebelum berangkat, rombongan ini kan bertanya-tanya, nih kalau kita berangkat yang jagain onta, yang jagain barang dagangan siapa? Karena kalau semuanya makan otomatis nggak ada yang jagain, dan itu beresiko nanti kalau hilang atau ontanya kalau pergi, ontanya kabur bagaimana? Maka diputuskanlah oleh forum itu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertugas jagain, yang bertugas stay tinggal di situ dan tidak ikut serta makan, ya karena harus jaga jadi otomatis tidak ikut serta makan, yang lain bisa ikut makan. Jadi cukup Muhammad yang standby di situ. Bapak Ibu Allah muliakan, ini singkat cerita, mereka datang ke sebuah tempat dan sebagaimana disampaikan oleh pendeta, memang betul-betul dijamu, makannya, minumnya semuanya dijamu. Sampai si pendeta ini ketika orang-orang Mekah lagi pada makan, beliau lagi ngecek mencari anak yang tadi ketika beberapa saat sebelum jamuan itu ditanyakan tuh anak siapa. Dicari itu sekeliling tempat dan anak yang ini, anak yang bernama Muhammad ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ketemu, tidak kunjung ketemu. Sampai akhirnya setelah selesai makan, maka pendeta ini kemudian agak sedikit kesel ya, agak sedikit kesel. Kenapa? Karena undangannya tidak diterima secara 100%. Karena kata si pendeta, semuanya wajib makan. Tidak boleh ada yang tidak, semuanya wajib makan. Ternyata ada orang yang tidak ikut makan, ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka si pendeta ini bilang, kalian ini bagaimana? Saya ini kan sudah punya niat baik, etikat baik. Kok kalian tidak sesuai permintaan saya? Kata rombongan, yang mana nih yang tidak sesuai? Saya kan bilang, semua orang yang kalian bawa dari Mekah, saya undang makan semuanya. Jangan ada yang tidak makan. Ini buktinya ada satu orang yang tidak makan, kata si pendeta. Dan itu membuat kaget masyarakat saudagar dari Mekah. Kok tumben ya bisa tahu? Akhirnya dijawab oleh Abu Thalib. Ya, kita juga kaget, Pak. Tidak biasanya Bapak itu menyapa kami, tidak biasanya Bapak itu, pendeta itu, Bapak pendeta ini menjamu kami. Jangankan menjamu, wong lewat nanya saja kagak. Jadi baru kali ini nih kita ditanya-tanya sampai dijamu, sampai digembirakanlah seperti ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata si pendeta akhirnya bilang kepada Abu Thalib secara personal bahwa yang itu siapa? Itu anak saya. Jangan bohong deh, siapa itu? Memang kenapa? Karena penglihatan saya, kata si pendeta, anak itu harusnya yatim. Harusnya yatim. Wah, Abu Thalib agak ini ya, expert ya. Kok bisa tahu bahwa pendeta ini bahwa Muhammad itu seorang yatim? Maka kata Abu Thalib, oh iya, anak itu memang bukan anak saya. Dia anaknya adik saya. Bapaknya memang sudah yatim. Tapi ngomong-ngomong, by the way, gitu. Kok bisa pendeta tahu kalau anak saya ini bukan anak saya, tapi ponakan saya dan bapaknya sudah yatim? Tahu dari mana? Kata pendeta ini, saya lihat bahwa anak kamu ini atau ponakan kamu ini punya tanda-tanda kenabian. Ini saya sumbang saran saja. Saya sarankan lebih baik anak ini jangan lama-lama tinggal di Syam. Karena kalau orang-orang Yahudi tahu kalau ada anak ini di kota Syam, itu saya khawatir mereka membunuh anak ente, membunuh ponakan ente. Mendingan bawa segera pulang ke kota Mekah dan kalau bisa jangan bawa lagi ke kota Syam. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, karena Abu Thalib
apa namanya, ya cukup husnudzon lah sama si pendeta, toh dia sudah menjamu makanan, sudah berbuat baik, maka nasihatnya didengar. Tidak selang lama daripada peristiwa itu, akhirnya Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW bertolak ke Mekah, kembali ke kota Mekah, dan itu menjadi rahasia yang kemudian dipegang oleh seorang Abu Thalib oleh seorang Abu Thalib sendirian. Jadi orang lain tidak tahu tentang sosok Muhammad SAW bahwa dia akan menjadi seorang nabi. Jadi sejak awal sebetulnya seorang Abu Thalib tahu bahwa Muhammad adalah calon nabi yang melanjutkan milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Pak ini Allah muliakan, sesampainya kemudian di kota Mekah, setelah jadi dua pendidikan yang diberikan oleh seorang Abu Thalib, pertama mengembalakan kambing, yang kedua bisnis. Nanti Nabi Allah Muhammad SAW setelah beranjak dewasa tetap pergi juga ke kota Syam, ya. Artinya Abu Thalib tidak lagi mengindahkanlah nasihat si pendeta, cuma saat itu saja memang Abu Thalib mendengarkan si pendeta dan langsung pulang ke kota Mekah. Tapi the next moment, Abu Thalib tetap mengajak Nabi Muhammad ke kota Syam karena tuntutan ekonomi tetap harus hidup kan, dan tetap harus dagang gitu. Nah, Nabiullah Muhammad belajar dagang dari Abu Thalib, kemudian bagaimana seorang Muhammad SAW memaksimalkan kompetensinya, kemampuannya untuk berdagang. Dan ini yang kemudian saya ambil, teman-teman yang Allah muliakan. Ketika dalam suasana berdagang, tentunya kan Nabi Muhammad harus berperangai sopan. Seorang pedagang dia harus sopan, karena silakan ceklah oleh Bapak Ibu semua, kalau pedagang kasar, pedagang itu tidak sabar, pedagang itu ngomongnya kotor, saya pastikan nggak ada pelanggan yang masuk situ. Orang juga jengah kalau lihat pedagang ngomongnya kasar, ngomongnya tidak sopan, dagangnya kasar, atau barang-barangnya tidak berkualitas, atau harganya terlalu mahal. Tentunya kan itu malah bikin ilfil para pelanggan. Dan Nabi Muhammad belajar itu. Seorang pedagang dia harus ramah. Seorang pedagang dia harus jujur. Seorang pedagang dia harus amanah. Seorang pedagang dia harus membahagiakan customer-nya. Seorang pedagang harus bikin nyaman customer-nya. Seorang pedagang harus membuat interaksi ini, muamalah ini sebagai muamalah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Jadi jangan sampai memiliki kesan yang negatif, kesan yang buruk, gara-gara ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini modal cukup penting di dalam sebuah proses kenabian. Jadi sudah Nabi Muhammad belajar sabar ketika mengembala kambing, belajar tanggung jawab, belajar leadership ketika mengembala kambing, ditambah lagi jujur, sopan, tutur katanya yang mulia, amanah, tidak pernah bikin orang lain tidak nyaman, selalu bikin orang lain nyaman, dan memberikan pengalaman yang baik terhadap orang lain. Sehingga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, modalitas-modalitas tadi akhirnya membentuk karakter seorang Muhammad, sehingga tingkat kenabian Muhammad SAW itu di atas rata-rata, di atas umumnya para nabi, di atas Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, semuanya di atas itu. Makanya Nabi Allah Muhammad SAW itu digenapkan dengan seluruh kelebihan para nabi sebelumnya. Seluruh kelebihan nabi-nabi sebelumnya ada di zaman Nabi Muhammad, ada di diri Nabi Muhammad SAW, pun juga musuh-musuh Nabi sebelumnya itu semuanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Musuhnya kayak Fir'aun ada, makanya kata Nabi, Fir'aunnya zaman sekarang adalah Abu Jahal. Abu Jahal kejamannya mirip-mirip dengan Fir'aun, dan itu sering Nabi sampaikan SAW. Jadi kepribadian beliau adalah keseluruhan kelebihan-kelebihan di kalangan para nabi, dan musuh beliau adalah ya musuh-musuh para nabi yang dikumpulkan di akhir zaman ini. Di akhir zaman dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai penutup, jadi belajar kepada Abu Thalib setelah Nabi Muhammad belajar mengembalakan kambing, belajar berdagang, Nabi Allah Muhammad SAW terbentuk karakter-karakter baiknya, terbentuk karakter-karakter value-value yang terhormat, sampai akhirnya sebelum kenabian itu datang kepada Muhammad, sebelum wahyu itu didapatkan kepada Muhammad SAW, pengakuan orang Mekah terhadap akhlak Muhammad, pengakuan orang Mekah terhadap pribadi Muhammad, pengakuan orang Mekah terhadap value, nilai yang dimiliki oleh seorang Muhammad, itu sudah baik semuanya. Wallahi sudah baik semuanya. Makanya orang-orang Mekah tidak pernah menghina Nabi sebagai pembohong. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah bohong. Orang-orang Mekah tidak pernah menghina Nabi sebagai orang yang khianat, karena Nabi Muhammad tidak pernah khianat seumur hidupnya. Orang-orang Arab atau orang-orang Mekah tidak pernah menyudutkan Nabi gara-gara perangainya. Karena perangai Nabi semuanya baik, semuanya terhormat.
mereka akan kesulitan mencari kecacatan seorang Muhammad dari sisi karakternya. Kesulitan, karena nggak ada cacatnya, nggak ada kesalahannya, tidak ada aibnya. Jadi susah kalau kemudian mencela Nabi Muhammad dari sesuatu yang tidak ada pada dari Nabi Muhammad, kan susah itu, sangat susah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah yang akhirnya membentuk perangai, membentuk kepribadian sampai seorang Muhammad jauh sebelum kenabian itu datang, jauh sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau telah dikenal sebagai orang yang berperangai baik, berakhlak mulia, terhormat dengan segala macam value-value yang baik yang ada dalam diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi PR penting sebetulnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau kita tarik dalam konteks sekarang, misalkan para ulama, para kiai, para ustadz sebagai warasatul anbiya, maka kalau melihat manhaj Nabi ini, maka seharusnya para ulama, para kiai, para asatid itu sudah berakhlak mulia terlebih dahulu sebelum jadi ustadz, sebelum jadi kiai. Karena kalau kemudian jadi kiai tetapi belum selesai masalah value, belum selesai masalah akhlak, belum selesai masalah kepribadiannya, itu akan membuat coreng nama kiai, mencoreng nama ulama, mencoreng nama ustadznya. Dan itu problem, itu jadi masalah. Sehingga nanti, mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, di zaman Nabi, orang tidak bisa mencela Nabi Muhammad. Yang dicela oleh orang-orang Quraisy saat itu adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan pribadinya. Karena wallahi kepribadian Muhammad tidak punya celak di dalam. Sehingga yang akan ditentang oleh orang-orang Arab adalah, atau orang-orang Mekah adalah ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ditentang habis-habisan, bukan kepribadian. Tapi kalau kita cek konteks sekarang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada ustadz ditentang, gitu, ada kiai ditentang, ada ulama ditentang, ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang menentang ulama ini karena ajaran ulama ini mengajarkan kebenaran kemudian ditentang oleh umatnya. Atau yang kedua, bisa jadi karena perangainya, karena akhlaknya, karena kepribadian ulama ini yang memang kemudian tidak pas dengan syariat Islam sehingga ditolak oleh masyarakat. Jadi ketika ada orang yang diusir, orang yang tidak disukai, itu bisa jadi ada dua alasan. Karena ajarannya, atau jangan-jangan karena orang yang memang tidak soleh, karena orang yang memang tidak layak untuk didengarkan oleh orang lain. Saya rasa yang Allah muliakan, itu bedanya Nabi Muhammad dengan ulama-ulama hari ini. Tapi ala kulli hal, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu wajar jika telah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti tadi. Kenapa? Karena bimbingan Allah Azza wa Jalla senantiasa Allah berikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui orang-orang di sekitarnya. Hatta seorang Abu Muthalib dan juga seorang Abu Thalib. Dan terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abu Thalib, paman kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak mengajarkan banyak hal kepada Nabi Muhammad, tidak kurang dari sejak usia 8 tahun sampai usia 25, tidak kurang dari 17 tahun. 17 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Abu Thalib, dan selama 17 tahun itu bisa dipastikan banyak ilmu, banyak pelajaran, banyak nilai-nilai yang didapatkan oleh seorang Muhammad dari pendidikannya seorang Abu Thalib. Tapi ada satu hal yang kemudian kita tidak dapati dalam sejarah. Jika Abu Thalib adalah seorang yang menyembah berhala, pertanyaannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa selama 17 tahun Nabi Muhammad tidak pernah diajarkan menyembah berhala? Dan saya rasa kita jawab di pertemuan berikutnya nanti, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah jam 1. Ada yang harus saya bahas kembali atau ditanyakan atau dicukupkan? Kembali ke Pak Naufal, tafadhol silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz. Kebetulan ada ini Ustaz pertanyaan dari Pak Rama di chat. Bagaimana soal ibadah di bulan Dzulhijjah saat Rasulullah belum menjadi Rasul? Bapak Ibu yang Allah muliakan, bulan Dzulhijjah ini bulan haram. Jauh sebelum adanya agama Islam versi Nabi Muhammad SAW. Saya harus pakai agama Islam versi Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan Dzulhijjah sudah masuk kategori bulan haram. Jadi penebutan bulan haram tidak hanya dimulai sejak zaman Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. 4 bulan haram itu kan Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, kita masuk di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bulan Dzulhijjah sebagaimana umumnya yang kita sekarang amalkan, itu sudah dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah pelaksanaan ibadah haji. Namanya juga Dzulhijjah.
Hijjah. Hijjah itu kan diambil dari kalimat haji. Zul Hijjah. Hijjah itu kan diambil sekali lagi dalam penyebutan nama haji. Jadi memang bulan Zulhijjah sejak zaman dahulu, jauh sebelum adanya agama Islam versi Nabi Muhammad, nama Zulhijjah sudah ada, berarti praktek ibadah haji juga sudah ada. Saya punya buku, Pak, nanti mungkin boleh dibeli juga ya. Nama bukunya, nama kitabnya Sejarah Para Nabi dan Rasul. Itu ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Seingat saya ada 313 Rasul yang dibahas dalam kitab tersebut. Sudah diterjemahkan insya Allah. Nah, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, tiga nabi ini melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Dan itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Nabi SAW, disampaikan oleh seorang rawi bernama Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, menyatakan bahwa kata Nabi, jalur ini suka dipakai oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh ketika mereka akan melaksanakan ibadah haji. Kapan itu? Bulan Zulhijjah. Bapak Ibu Allah muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, di zaman Nabi Ibrahim, bulan Zulhijjah itu menjadi momentum untuk melaksanakan kurban. Sebagaimana yang kita sering terima dari para asatid di surat As-Saffat, ketika menjelaskan surat As-Saffat, surat ke-37 ayat ke-102, di mana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan kalimat, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Silakan dibuka di surat As-Saffat, surat ke-37 ayat ke-102. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu Allah muliakan, Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan kurban anaknya. Jadi anaknya dikurbankan dalam ayat ini. Tapi endingnya itu tidak jadi mengkurbankan Ismail. Endingnya adalah yang dikurbankan tetap seekor kambing. Kambingnya Allah sediakan, maka Allah ganti Ismail menjadi seekor kambing. Ditukar dengan seekor kambing. Dan maka kambinglah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini menjadi syariat yang diberlakukan oleh oleh Allah kepada setiap umat. Saya tegaskan, ibadah kurban itu kewajiban, keharusan yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan kepada seluruh umat. Nanti silakan buka di surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-34, bahwa seluruh umat Allah Azza wa Jalla jadikan ibadah atau syariat mansaka. Mansaka itu ibadah kurban. Walikuli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi setiap umat Allah wajibkan, Allah tetapkan mansaka, ibadah kurban. Jadi bulan Dzulhijjah ada ibadah haji, bulan Dzulhijjah sudah ada ibadah kurban. Sejak zaman dulu sampai di zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sudah ada puasa Arafahnya. Karena sejak zaman dahulu haji itu ya al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Itu sejak zaman dari sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai ke Nabi Ibrahim, yang namanya haji wukuf di Arafah. Dan yang namanya wukuf bagi mereka yang tidak haji tetap puasa Arafah. Makanya orang-orang Mekah, nanti dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, disampaikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kata Aisyah, kunna fi jahiliyah. Kami ini dulu dalam keadaan jahiliyah, kami biasa nasumu Arafah. Kami sudah biasa melaksanakan puasa Arafah. Kenapa kok sudah biasa melaksanakan puasa Arafah? Karena sejak zaman dahulu kota Mekah terbiasa dengan haji, terbiasa dengan kurban, maka terbiasa dengan puasa Arafah. Bahkan mereka pun terbiasa dengan sholat, terbiasa dengan zakat, terbiasa dengan puasa, terbiasa dengan menjamu tamu, silaturahim. Kenapa? Karena itu semuanya adalah syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap terpelihara sampai Nabi Muhammad SAW lahir, sampai Nabi Muhammad menjadi Rasul. Maka ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, beberapa syariat tadi disempurnakan. Ada yang dihapus, ada yang diganti, ada yang juga yang disempurnakan, diperbaiki dan disempurnakan. Ibadah haji diperbaiki dan disempurnakan. Kurban diperbaiki dan disempurnakan. Sholat diperbaiki dan disempurnakan. Puasanya diperbaiki dan disempurnakan. Zakatnya diperbaiki dan disempurnakan. Maka kembali ke pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum
turunnya wahyu di bulan Dzulhijjah ya sama, ada praktek ibadah haji, ada praktek ibadah kurban, dan itu dilakukan oleh umumnya orang-orang Mekah. Hanya saja memang ada beberapa kasus, di antaranya tujuan hajinya bukan untuk Allah tapi untuk berhala. Tujuan kurbannya bukan untuk Allah tapi untuk berhala. Dan hal ini beda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Haji beliau masih mengikuti haji milah Ibrahim tanpa bawa berhala, sebagaimana yang telah diajarkan oleh sang kakek ketika Nabi Muhammad masih kecil. Tawafnya tidak bawa berhala. Yang kedua, Nabi Allah Muhammad tidak pernah kurban, karena memang kurban bukan suatu kewajiban tapi hukumnya sunnah, makanya beliau tidak pernah kurban. Tetapi Nabiullah Muhammad SAW tetap melaksanakan ibadah sholat. Padahal sholat baru diwajibkan di 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad melaksanakan ibadah sholat. Tapi sholat yang digunakan atau yang dipraktekkan mengikuti sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti setelah Isra dan Mi'raj diperbaiki praktek sholatnya dan disempurnakan. Jadi memang biasa saja, sama seperti bulan Dzulhijjah hari ini. Ada ibadah kurban, ada ibadah haji, ada ibadah puasa juga. Hanya saja masih mengikuti syariat Nabi Ibrahim, setelah diperbaiki oleh Nabi Muhammad, disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka prakteknya seperti yang kita lakukan hari ini. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasan Ustaz. Mungkin jika ada tangan di teman-teman, silakan. Sebelum kita tutup ya, karena udah waktu jam 1 lebih. Baik Ustaz, mungkin cukup Ustaz ya sampai siang ini. Sebelum ditutup, mohon Ustaz untuk dibimbing doanya Ustaz. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita memberikan manfaat, memberikan keberkahan, dan mudah-mudahan pengkajian sirah sebetulnya yang disampaikan oleh kami tidak sampai pada detail, Pak. Jadi mungkin bisa ditunjang dengan bacaan-bacaan sirah di rumah masing-masing atau di kantor masing-masing, sehingga dalam kesempatan tatap muka ini bisa lebih kepada diskusi nantinya. Jadi bacanya sudah selesai. Tapi yang ala kulli hal, mudah-mudahan pengkajian sirah senantiasa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Kita tutup Bapak yang Allah muliakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, syukur Ustaz. Assalamualaikum. Saya izin pamit duluan berangkat. Ya, Assalamualaikum. Salam.